Halo teman-teman, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Stockholder ya teman-teman, di mana di channel ini kita akan bahas saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek kita, Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini kita mau membahas update laporan keuangan kuartal 1 tahun 2024 dari emiten El Nusa ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bisa lihat ke laporan laba ruginya dulu ya teman-teman. Jadi ini saya akan bahas secara summary ya, nanti baru kita bahas lebih rinci lagi. Nah, yang pertama dari akun pendapatan. Dari akun pendapatan ini kita bisa lihat ada sedikit penurunan ya. Dari yang sebelumnya 3,143 triliun menjadi 3,107 triliun. Nah, kurang lebih ada penurunan sekitar 1% ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih, apa kira-kira penyebab penurunan pendapatan ini. Kemudian kita lanjut ke beban pokok pendapatan. Ternyata ini sama juga ya, ada penurunan juga ya. Nah, ya mungkin juga ini karena adanya pelemahan demand atau permintaan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu memang ini era suku bunga lagi tinggi, kemudian permintaan juga lagi melambat ya. Juga sama dengan perlambatan ekonomi global, perlambatan ekonomi China juga. Nah, next dari laba bruto ini ada peningkatan. Kemudian dari beban penjualan juga sama, ada penurunan ya, teman-teman. Tapi walaupun begitu, dari beban umum dan administrasi ini ada peningkatan. Nah, ini mungkin ada kenaikan gaji lagi ya, teman-teman. Ya, nanti kita lihat lebih rinci lagi ya. Kemudian ini pendapatan keuangan, ada kenaikan. Beban keuangan juga ya flat ya, teman-teman. Nah, di sini ada pendapatan lain-lain yang meningkat dari sebelumnya rugi 28 miliar jadi plus ya 21 miliar. Kemudian masuk ke laba sebelum pajak, ada kenaikan juga, sama dikurangi pajak. Nah, didapat laba 183 miliar ya, atau 25,1 rupiah per saham. Naik dari Q1 tahun sebelumnya 15,74 rupiah per saham. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa secara umum ada kenaikan kinerja ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa gross profit margin dari Elsa ini meningkat dari sebelumnya di Q1 2023 9%, kemudian di Q1 2024 10,4% ya. Nah, nanti kita juga bisa lihat ya dari segmen mana kira-kira yang memberi kontribusi untuk kenaikan gross profit margin ini. Kemudian dari net profit margin juga sama. Ada kenaikan juga dari yang sebelumnya 3,7% jadi 5,9% di kuartal 1 2024 ini. Nah, nanti kita breakdown ya satu-satu masing-masing akunnya. Kita breakdown aja ke catatan atas laporan keuangan ya teman-teman. Yang pertama kita lihat akun pendapatan ya teman-teman. Nah, dari jasa distribusi dan logistik untuk pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu maksudnya dari pihak non berelasi ya, atau non Pertamina ya teman-teman. Nah, ini ada penurunan yang cukup curam ya, dari yang sebelumnya 655 miliar menjadi 368 miliar di segmen jasa distribusi dan logistik energi. Nah, mungkin memang ada penurunan permintaan ya teman-teman, akibat adanya perlambatan ekonomi, mungkin suku bunga yang tinggi juga ya. Jadi mempengaruhi permintaan dari bahan bakar itu sendiri ya, sehingga memberi efek bagi jasa distribusi El Nusa. Nah, tapi walaupun begitu dari jasa hulu migas di pihak ketiga ini justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Dari yang sebelumnya 118 miliar menjadi 193 miliar. Begitu pula dengan jasa penunjang migas dari yang sebelumnya 35 miliar menjadi 83 miliar ya. Nah, artinya dari segmen hulu migas ini justru terjadi peningkatan. Artinya eksplorasi itu semakin gencar ya. Atau bisa juga karena adanya tarif jasa yang naik ya. Nanti kita bisa rinci lagi teman-teman di slide berikutnya.
Kemudian dari pendapatan pihak berelasi ini yaitu penjualan kepada induknya Elsa yaitu Pertamina ya teman-teman. Dari jasa distribusi masih ada peningkatan ya dari yang sebelumnya 1.080 miliar menjadi 1,255 triliun. Nah, dari jasa hulu migas juga meningkat dari yang sebelumnya 856 miliar menjadi 997 miliar. Nah, tapi dari jasa penunjang mengalami penurunan ya dari 396 miliar menjadi 208 miliar. Jadi kalau kita gabungkan secara per segmen ya teman-teman kira-kira seperti ini ya. Nah, pendapatan dari segmen distribusi dan logistik ini memang ada penurunan ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan jasa penunjang migas, ini ada penurunan ya, teman-teman. Tapi dari segmen hulu migas, ini ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar 22% ya, teman-teman. Nah, untuk kontribusi terhadap revenue sendiri, segmen distribusi dan logistik, ini kontribusinya menurun ya, dari 55% menjadi 52%. Sedangkan kontribusi jasa hulu migas ini naik dari 31% menjadi 38%. Dan jasa penunjang migas juga turun dari sebelumnya 13,7% menjadi 9,4%. Nah, jadi artinya di Q1 ini memang revenue dari Elsa ini ditopang oleh kenaikan jasa hulu migas terintegrasinya ya teman-teman. Berikutnya kita mau breakdown beban pokok pendapatan dari Elnusa ya teman-teman. Nah, kalau dari total keseluruhan COGS, ini kita bisa lihat memang ada sedikit penurunan ya di COGS-nya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, penurunan COGS ini akibat efisiensi atau penurunan permintaan? Nah, di sini kita bisa lihat ya caranya dengan melihat masing-masing komponen biaya ya teman-teman. Yang pertama dari jasa subkontrak ini ada kenaikan ya. Kemudian dari gaji upah dan kesejahteraan karyawan ini juga sama, ada kenaikan. Dari bahan bakar ada penurunan. Dari bahan pembantu ini ada kenaikan. Sewa juga ada kenaikan. Ya rata-rata ini dari komponen biaya ini memang ada kenaikan ya teman-teman. Lalu kenapa dari total COGS-nya ini turun ya? Nah, ini akibat inventory cost-nya yang menurun ya teman-teman. Nah, jadi jelas ini penurunan COGS bukan karena efisiensi ya teman-teman, tapi dari penurunan permintaan. Nah, saya menduga penurunan permintaan ini berasal dari distribusi dan logistik ya teman-teman pada pihak ketiga yang menurun curam sekali. Nah, lalu kalau terjadi penurunan demand, kenapa margin laba justru membaik dibanding tahun sebelumnya? Nah, apakah ada kenaikan tarif jasa? Nanti kita coba breakdown lebih rinci lagi ya teman-teman. Yang pasti dari COGS kita tahu bahwa penurunan COGS ini bukan karena efisiensi ya teman-teman, tapi karena penurunan permintaan. Nah, kemudian next kita lihat beban umum dan administrasinya ya teman-teman. Nah, di sini ada peningkatan beban gaji ya teman-teman dari 66 miliar jadi 82 miliar atau peningkatannya sekitar 24% ya teman-teman. Next kita juga mau lihat kenaikan pendapatan lain-lain ya yang juga signifikan ya teman-teman. Ternyata ini akibat dari keuntungan kurs ya teman-teman. Ya seperti kita tahu memang dolar lagi naik ya teman-teman. Dan Elnusa ini pegang cash yang cukup besar dalam bentuk USD, juga piutangnya dalam bentuk USD ya. Sehingga ada keuntungan kurs sebesar 21 miliar teman-teman. Nah, kemudian kita mau lihat ke laba bersih per segmen ya teman-teman. Nah, di sini saya udah hitung. Yang pertama adalah segmen jasa distribusi dan logistik energi. Ini menyumbang 50,6% ya dari total laba bersih. Lalu disusul yang kedua, jasa hulu migas terintegrasi ini menyumbang 40,7% dari total laba bersih. Lalu jasa penunjang migas ini menyumbang 8,7% dari total laba bersih. Nah, kalau kita bandingkan dari kuartal 1 tahun 2023, ini memang ada perubahan yang signifikan ya teman-teman, di mana jasa distribusi dan logistik energi di tahun sebelumnya itu menyumbang 60,9%
Dan jasa hulu migas terintegrasi ini hanya 21,5% ya teman-teman. Lalu jasa penunjang migas ini 17,5%. Nah, sekarang kita coba mau lihat margin per segmen ya teman-teman. Ini untuk melihat apakah betul ada peningkatan margin. Karena penjualan dan beban pokok dari Elsa ini menurun ya. Tapi kok labanya justru meningkat. Nah, di sini mungkin penyebabnya memang ada peningkatan margin ya. Nah, kita lihat aja ya teman-teman dari masing-masing segmen. Yang pertama, segmen margin distribusi dan logistik ya teman-teman. Cara menghitungnya ya tinggal laba per segmen dibagi revenue ya. Sehingga diperolehlah margin ya. Margin labanya di Q1 2023 itu 4%, sedangkan di Q1 2024 itu 5,7% ya teman-teman. Lalu dari segmen kedua yaitu hulu migas, margin labanya 2,5% di Q1 2023 dan di Q1 2024 itu 6,3% ya. Lalu laba penunjang migas itu di Q1 2023 4,7% dan di Q1 2024 5,4% ya teman-teman. Nah, jadi ternyata betul ya teman-teman, memang ada peningkatan margin laba di masing-masing segmen nih. Artinya memang ada penyesuaian tarif jasa dibanding tahun sebelumnya. Nah, terutama peningkatan margin itu terlihat di segmen hulu migas terintegrasi ya. Dan ini juga sekaligus menjelaskan alasan kenapa walaupun penjualan dan COGS dari Elsa ini turun, yang notabene menandakan menurunnya juga permintaan, tapi laba dari Elsa ini justru naik secara signifikan ya. Ya karena memang adanya peningkatan dari margin laba. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari laporan laba rugi Q1 2024 adalah penjualan Elsa ini menurun disebabkan menurunnya permintaan ya teman-teman di segmen jasa distribusi dan logistik, juga jasa penunjang migas. Namun ditopang oleh segmen jasa hulu migas yang mengalami peningkatan. Kemudian COGS Elsa yang menurun itu bukan disebabkan karena efisiensi beban pokok, namun karena penurunan permintaan. Hal ini dibuktikan dengan komponen beban pokok yang rata-rata meningkat, dan juga inventory cost yang menurun membuktikan bahwa permintaan di segmen distribusi dan logistik ini menurun. Kemudian peningkatan kurs USD juga memberi kontribusi bagi bottom line Elsa karena cash dan piutang Elsa itu dalam bentuk US dollar ya. Dibuktikan dengan keuntungan selisih kurs yang menyumbang kontribusi laba 21 miliar. Lalu segmen jasa hulu migas ini memang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu berkontribusi 38,35% dari revenue dan 40,7% dari laba bersih dibanding tahun sebelumnya yang berkontribusi hanya 31% dari revenue dan 21,5% dari laba. Nah, walaupun penjualan dan permintaan menurun, Elsa justru dapat meningkatkan laba bersihnya dikarenakan adanya peningkatan margin pada semua segmen di mana jasa distribusi dan logistik margin labanya naik dari sebelumnya 4% menjadi 5,7%. Lalu jasa penunjang margin labanya naik dari 4,7% menjadi 5,4%. Dan kenaikan paling signifikan adalah jasa hulu migas ya, yang naik dari 2,5% menjadi 6,3%. Hal ini jelas membuktikan bahwa terjadi peningkatan tarif jasa. Kemudian kita masuk ke balance sheet ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat aset lancar dari Elnusa ini ada peningkatan dibanding kuartal sebelumnya, di mana ada kenaikan di akun cash dan juga kenaikan di akun persediaan ya teman-teman. Kemudian dari aset tidak lancar juga ada peningkatan sedikit ya teman-teman. Dari total aset juga ada peningkatan. Nah, dari liabilitas jangka pendek ya teman-teman, di sini ada peningkatan sedikit. Nah, ini disebabkan karena beban akrual yang meningkat ya, beban yang belum dibayarkan ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman beban akrualnya. Kita lihat dari jasa subkontrak ini ada penurunan. Tapi untuk proyek meningkat banyak ya teman-teman. Artinya proyek dari Elnusa ini juga meningkat signifikan ya teman-teman. Nah, dari persediaan turun ya. Artinya memang sejalan karena memang ada penurunan permintaan ya teman-teman. Nah, kemudian dari liabilitas jangka panjang ya teman-teman. Di sini muncul hutang bank ya. Hutang bank ini karena Elnusa
mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia yang dananya akan digunakan dengan investasi pembelian mobil tangki ya teman-teman. Nah, kemudian dari sisi ekuitas ada pertumbuhan ya teman-teman. Dari yang sebelumnya 4,4 triliun menjadi hampir 4,6 triliun ya. Jadi ada peningkatan sekitar kurang lebih 200 miliar ya. Kemudian dari rasio keuangan ya teman-teman, baik dari rasio likuiditas ataupun rasio solvabilitas ini mengalami perbaikan ya Elsa ya teman-teman. Karena rasionya meningkat sedikit, dari cash ratio juga meningkat, begitu juga dengan interest coverage ratio ya teman-teman. Nah, di sini memang debt to equity ratio Elsa juga rendah ya, dihitung dari hutang berbunga. Tapi memang hutang dari Elsa ini kebanyakan hutang jangka pendek ya teman-teman. Sehingga kalau dihitung dari total liabilities, maka memang total debt to equity ratio dari Elsa ini cukup tinggi ya, di atas 1 ya teman-teman. Nah, kemudian next dari rasio kinerja ya teman-teman. Nah, di Q1 2024 ini lumayan ada perbaikan ya. Dari gross profit margin 10,4%, net profit margin 5,9%. Nah, return on equity dari Elsa 12,43%, return on asetnya 5,77%. Nah, di harga sekarang 428, P ratio dari Elsa ini jika di setahunkan itu 4,26 ya. Price to book value-nya 0,68. Nah, yang menarik, Elsa ini selalu membagikan dividen 50% dari laba bersih ya. Jadi kalau kita prediksikan dividen di tahun depan ya teman-teman, kalau IPS di kuartal 1 ini 25, kita setahunkan berarti 100, artinya 50 berpotensi dibagikan menjadi dividen, kita bagi di harga sekarang, maka dividen yield dari Elsa di tahun depan ini kemungkinan 11,7% ya. Tentu ini menurut saya sih menarik ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke laporan arus kas ya teman-teman. Dari laporan arus kas ini ada penurunan ya dari Elsa. Ini disebabkan penurunan penerimaan dari pelanggan. Kemudian peningkatan gaji ya, pembayaran untuk karyawan ya teman-teman. Sehingga memang ada penurunan dari arus kas aktivitas operasi. Nah, untuk capex juga ada penurunan ya teman-teman. Dari sebelumnya pembelian aset tetap itu 157 miliar, untuk di kuartal 1 ini jadi 112 miliar ya teman-teman. Kemudian dari aktivitas pendanaan ini Elnusa ada mendapatkan penerimaan dari pinjaman bank ya teman-teman. Kemudian ada juga pembayaran pinjaman bank sehingga kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu 20 miliar ya teman-teman. Nah, di sini arus kas operasional masih mengcover capex dan juga untuk membayar hutang ya teman-teman. Jadi secara arus kas ini Elnusa masih tergolong sehat ya. Nah, kas di periode akhir ini juga naik. Nah, sekedar info bahkan kas dari Elnusa ini jumlahnya 80% dari market cap-nya ya. Jadi memang cash-nya juga gemuk ya teman-teman. Nah, oke, segitu aja ya teman-teman update laporan keuangan Q1 2024 dari Elnusa. Nah, secara umum kinerja Elnusa ini masih on track ya, dan juga baik, terutama dari segmen hulu migasnya nih ya. Walaupun dari segmen distribusi dan logistik ini ada penurunan nih akibat kondisi ekonomi global yang kurang baik. Nah, dari posisi keuangan juga baik, ROE-nya meningkat, profit margin meningkat. Harusnya sih kalau suku bunga turun tentu kinerja dari Elsa ini akan lebih baik lagi ya. Nah, thank you ya teman-teman sudah menonton. Kalau teman-teman mau support channel ini boleh subscribe, komen, dan juga like di channel ini. Thank you teman-teman.